Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang program. Kita tutup dulu ini. Cut. Halo teman-teman semua, kali ini kita mencoba untuk sharing tentang bagaimana kita menyusun coding untuk load cell yang dikombinasikan dengan sensor DHT11 ya. Nah, aplikasi atau software yang kita pakai untuk menyusun coding tersebut kita menggunakan Arduino IDE ya. Nah, seperti ini. Ini adalah coding kombinasi antara load cell dan DHT11. Nah, di awal perlu kita lihat, kita susun aja seperti ini ya. Ada include HX711, ini adalah load cell. Kemudian DHT11. Nah, jangan lupa karena kita nanti akan mengkoneksikannya dengan web ThinkSpeak sebagai CULT-nya, maka kita sebutkan aja karena kita menggunakan Nodum CU ya, Nodum CU 826 WiFi, kita masukkan juga di sini. Nah, untuk mengkoneksikan dengan web ThinkSpeak, maka di string APK ini kita masukkan APK-nya dari web ThinkSpeak ya, supaya nanti dia bisa mengirim data ke web tersebut. Nah, yang perlu kita ingat, SSD kini kita rubah sesuai dengan WiFi kita. Kemudian passwordnya jangan lupa kita masukkan. Karena kita nantinya dikirim ke server ThinkSpeak, maka API.ThinkSpeak-nya kita tulis seperti ini. Ini tujuannya adalah supaya data sensor kita terkirim ke web ThinkSpeak. Kemudian ini ada penjelasan ya, define.d1 ini artinya di dalam load cell itu ada dot, ada CLK. Nah, artinya yang pada modul .d1 itu kita hubungkan dengan dot. Kemudian yang D2 pada Nodum CU kita hubungkan dengan CLK. Nah, itu kita lebih banyak lihat di internet, itu juga banyak bagaimana skema menghubungkan antara load cell dengan modul kemudian dengan Nodum CU. Teman-teman tinggal cari aja di Google ya, skema atau gambar menghubungkan Nodum CU dengan load cell, itu sudah ada skemanya, tinggal kita mencocokkan. Nah, ini adalah kalibrasi vektornya. Nah, ini dituliskan sesuai dengan hasil kalibrasi dari load cell itu. Nah, di tutorial sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana cara mengkalibrasi load cell. Nah, hasil kalibrasi itu kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya yang perlu kita rubah itu, ini sudah kita kalau mencari beberapa coding di internet itu banyak sekali. Nah, kita hanya tinggal memodifikasi saja. Nah, kalau kita memasukkan di dalam ini ya, skala set scale calibration vector, kemudian ini tujuannya untuk menampilkan dari suhu DHT tadi. Suhu sensor DHT itu terdiri dari suhu dan kelembapan. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian float gram itu adalah untuk yang load cell-nya. Kemudian yang ini juga jangan sampai ditinggal. Nah, karena kita hanya menggunakan suhu, kelembapan dan gram, maka yang ini kita hapus. Yang S ini adalah soil moisture, kita nggak pakai, kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian yang sensor gagal baca sensor ini menunjukkan apabila nanti pada saat sensor tidak terbaca, maka di serial waktu kita serial monitornya akan menunjukkan gagal baca sensor gitu ya, kalau memang sensornya tidak terdeteksi. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan
data kita pada web ThinkSpeak. Jadi kita punya field 2, punya kolom, artinya grafik pada grafik 2 ini, field 2 ini ya, itu adalah suhu. Pada grafik 3 nanti akan tampilkan kelembapan, juga pada grafik 4 kita akan menampilkan gram. Nah, dan seterusnya. Itu saja yang kita harus rubah-rubah di sini. Nah, setelah itu kita mengupload ya. Nah, ini jangan lupa kita harus menunjukkan serial printnya, temperatur itu, supaya nanti data terbaca temperatur, kemudian gram ini juga kita sesuaikan saja karena dia adalah berat dari load cell itu sendiri. Ini serial persen send to ThinkSpeak ini akan muncul di saat kita mengupload dan menjalankan di Arduino IDE, sehingga pada saat dia mengirim data ke ThinkSpeak akan tertulis seperti ini. Nah, oke, kita lanjut saja ke APK tadi. Mana APK? Nah, ini. Oke, kita upload. Kita cek dulu. Ini kita kita cek dulu programnya benar atau tidak. Nah, kalau nanti ada kesalahan, maka dia akan menunjukkan kesalahannya di mana. Perlu waktu agak lama ini ya, mungkin sekitar 2 menit ya. Ini masih proses. Istilahnya adalah untuk ngecek, ini namanya compiling. Di dasar compiling ini, maka nanti akan kelihatan program mana atau bahasa program mana yang error atau yang perlu kita edit, akan ditunjukkan di aplikasi dari Arduino IDE-nya ini. Nah, kita tinggal tunggu saja. Nah, setelah kita tekan RST pada node MCU, maka kita akan melihat ini ya, di serial monitor data akan seperti ini. Nah, ini artinya temperatur, kemudian RH dan berat, sensor berat tadi sudah melakukan pengiriman data ke ThinkSpeak. Nah, tinggal nanti kita melihat tampilannya di ThinkSpeak. Nah, terima kasih teman-teman semua. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kita selalu tetap berbagi, dan jangan lupa di subscribe.